aroma wangian kayak gitu ya di sini ya. Keren, tempatnya ini sangat luar biasa. Dan saya sendiri di sini tidak berani masuk lebih dalam lagi karena takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini bekas cakarannya ya, ini bekas cakarannya ini. Dan ini lubangnya nih. Nah, itu lubang ke dalam ya. Karena di sini gak mungkin bisa langsung dimakan. Bisa langsung dimakan. Nah, suara burung. Oh, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Kali ini kita akan herping ya. Kita akan herping ke bagian barat. Kita akan mengeksplorasi tumbuhan atau hewan-hewanan yang ada di sekitar pegunungan ini atau hutan ini. Siapa tahu kita dapat makanan, kita dapat tumbuhan yang bisa kita mengedukasi atau menjelaskan manfaat tumbuhan yang bisa kita olah atau bisa kita jadikan obat. Oke, kita langsung saja menuju ke pencarian tumbuhan atau hewan-hewanan yang lain. Gaskeun. Dan di sini saya ada berada di perbukitan, yang dimana perbukitan ini masih asri atau masih banyak hewan-hewanan yang bisa kita lihat atau kita dengarkan suaranya. Ya, bisa didengar ya noise hewan-hewanan alam. Oke, kita lanjut menjelajah. Siapa tahu kita dapat menemukan hewan-hewanan atau tumbuhan yang bisa kita olah atau kita manfaatkan di sini. Oke, gaskeun. Oke, kawan, kita ada berada di dalam hutan. Oke. Semoga kerekam ya. Semoga kerekam suara berikut. Oke, kita coba lebih dekat. Nah. Kedengaran ya? Oke, kedengaran ya. Oke, kedengaran. Dan di atas saya itu ada pohon, ada lebah atau madu lebah ya tuh. Nggak kelihatan, Oh, ada sarang lebah ya. Ya, masih banyak ya. Oke. Di sini asli benar-benar hutan belantara, guys. Lihat tuh. Saya sendiri ya di sini ya tuh. Di atas saya ada sarang madu lebah atau nyiruan. Kalau diambil itu sangat susah sekali karena jalurnya sangat tinggi. Pintar sekali buat sarangnya yang sangat tinggi sekali itu di sana tuh. Dan di sini ada pohon yang sangat besar sekali ya. Ini pohon kicau atau ya pohon yang usianya ini dapat sampai puluhan tahun atau ratusan tahun juga bisa disebut ratusan tahun karena sangat besar sekali ukuran pohonnya tuh, lihat. Keren. Di atasnya ada sarang lebah dan kemungkinan besar tidak bisa diambil karena masih tinggi ya. Ada suara guys.
Sangat wangi sekali ya. Ada harum-harum ada harum-harum aroma-aroma wangian kayak gitu ya di sini ya. Keren, tempatnya ini sangat luar biasa. Dan saya sendiri di sini tidak berani masuk lebih dalam lagi karena takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Asli, di sini wangi kayak kemangi ya, kayak daun kemangi. Tapi di sini nggak mungkin ada tanaman kemangi di sini karena di sini hutan. Oke, kita lanjut pencarian ya. Nggak apalah, itu biarkan saja dia berkembang biak si lebahnya karena sangat tinggi sekali. Oke, kita cari buah-buahan atau makanan yang bisa kita makan karena saya sudah jauh perjalanan dari rumah ke sini. Oke, kita lanjut cari pencarian. Dan ini ada tanaman karendong bulu ya, dan tidak berbuah. Dan ini ada tanaman kopi juga. Oke, kita lanjut mencari buah-buahan. Ada ada pohon pisang. Ini di bagian sana tadi kecium aroma kemangi ya, sangat menyengat sekali. Oke, kita lanjut mencari buah-buahan. Gas. Kita lanjut perjalanan ya. Dan mohon maaf kalau saya merokok ya, karena di sini sangat dingin sekali cuacanya. Terlihat panas, tapi di dalam hutan kayak ini tuh dingin guys. Dan mohon maaf kalau saya merokok, oke? Sangat mengerikan sekali. Tapi saya harus menemukan sesuatu yang bisa dimakan. Di tempat kayak gini itu sangat susah untuk mencari. Di sana ada lubang. Oke, kita lihat ya. Banyak sekali ya bekas aktivitas para warga di sini untuk mengambil kayu bakar. Oke, kita nanti bawa pulang kayu bakarnya karena di sana banyak yang kering ya. Karena sayang kalau nggak diambil. Keren, perjalanan masih panjang. Di sana sangat lebat sekali hutannya. Kita nanti eksplor ke bagian barat. Tadi ada sarang lebah di bagian situ. Kita ambil, kita di konten selanjutnya kita akan mengambilnya karena sekarang nggak bisa karena waktunya, karena saya sendirian. Dan semoga di keesokan harinya atau konten selanjutnya saya bisa mengambil sarang lebah itu. Dan ada temannya juga. Oke, dan banyak sekali ya kayu-kayu bekas ditebang warga di sini. Mantap, keren. Hutan ya, semuanya hutan di sini. Oke, dan di sini saya menemukan lubang, entah itu lubang apa ya, karena bekasnya sangat keren sekali. Oke, kita lanjut review. Wow. Dan ini bekas cakarannya ya, ini bekas cakarannya ini. Dan ini lubangnya nih. Nah, itu lubang ke dalam ya. Karena di sini nggak mungkin ada, kalau biawak mungkin, tapi nggak akan memiliki lubang di atas tebing kayak gini. Ini bisa lubang berang-berang atau sero, landak juga bisa. Tapi ini bukan berang-berang atau landak, melainkan ini seperti terenggiling atau hewan yang dilindungi ya, karena di sini banyak cakaran. Tuh, banyak cakarannya tuh. Di sini seperti ya lubang terenggiling atau bisa disebut pesing kalau di daerah sini, daerah Cianjur Barat. Dan ini hewan yang dilindungi, kalau ada pasti ada di dalam tuh, karena ada bekas galian baru di dalam situ tuh. Kita zoom ya, kita zoom. Ada bekas galian baru di situ tuh. Kemungkinan besar dia ada di dalam. Dan tidak akan saya mengambilnya karena takut kena apa-apa, karena ini hewan dilindungi. Ini lubangnya nih. Tuh. Wih, hutan sekali ya. Keren. Nah, di situ lubangnya tuh, di situ lubangnya. Dan saya menemukan makanan yang bisa dimakannya. Nah, ini makanannya. Tuh. Ini adalah sumber makanan yang bisa kita dapatkan di hutan. Ini banyak sekali tumbuh di dataran tinggi. Ini namanya daun gatget atau kaliandra ya disebut di sini kalau di daerah Cianjur
Timur itu Gatgate, kalau di Cianjur Barat ini namanya kaliandra. Tuh, sama kayak daun malaning atau petai Cina, dan ini bisa langsung dimakan. Hmm. Hmm. Bisa langsung dimakan. Wah, suara burung. Oh, oke. Oke. Rasanya itu kayak buah petai Cina, tapi ini lebih mantul guys. Bisa dibikin lalapan atau di bareng nasi atau sambal. Mantap. Keren. Dan di sini sangat dingin ya, asli. Dan di depan, di belakang saya itu lubang pesing atau terenggiling. Karena gak mungkin di sana ada sarang tupai. Oke, kita kamera ya. Di sana ada sarang tupai di pohon kadu. Sarang tupai. Oke, kita lanjut pencarian ya. Oke. Lihat, saya masih berada di sini ya, karena saya menemukan tanaman yang bisa dibikin tanaman yang bisa disebut obat, atau obat yang orang lain jarang diketahui. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah tanaman ekor ular. Dimana tanaman ini bisa menyembuhkan kencing manis, darah tinggi, dan racun dalam tubuh akan larut. Bila kita cara mengolahnya itu sangat sederhana ya. Ini bisa diambil bagian akarnya, bagian akar, lalu dicuci dulu ya. Kita cuci dulu bagian akarnya, lalu kita rebus pakai air 3 gelas, jadi 1 gelas ya. Biarkan dia mendidih, menguap, dan jadi 1 gelas, dari 3 gelas sampai 1 gelas. Oke. Dan sepertinya tuh, ini namanya daun ekor ular, tanaman ekor ular, karena di sini tanamannya ini sama seperti tuh gini ya, sama seperti ekor ular ini tuh. Ini bunganya ini tangkai bunganya itu tuh sama seperti ekor ular koros atau ular pucuk. Sangat keren sekali ya ini tanaman ekor ular. Dan daunnya ini tidak memanjang ya, melainkan bulat seperti itu. Ada gerigi-geriginya di bagian samping. Dan ini tangkai bunganya, dan ini bunganya nih. Ini bunganya, bagian bunganya warna ungu, dan kita bisa mengambil bagian akarnya, dicabut. Lalu dipotong 5/4 cm ya tuh. Segini. Kita rebus dari 3 gelas sampai jadi 1 gelas, biarkan dia menguap. Kalau bisa dia ditambahin madu, kalau nggak terlalu pahit. Dan ini bunganya cantik ya tuh. Dan ini pangkai bunganya sama seperti ekor ular koros ya tuh. Sama seperti ular koros pangkai bunganya. Dan itu lubang tuh. Dan saya sendiri. Oke. Ini tanamannya kayak gini ya tuh. Daunnya bergerigi sama seperti gergaji. Namun ini tidak memiliki bulu-bulu halus, melainkan ini sangat nyaman sekali kalau dipegang ya, karena seperti kertas. Pasti di daerah kalian banyak ini tanaman kayak gini nih. Dan ini barusan saya makan buah kaliandra, sangat enak sekali. Ini bisa dibikin lalapan. Dan itu pohon pisang di bawah, masih banyak sekali di sini makanan yang bisa kita manfaatkan ya. Kalau kita tahu, kalau kita jeli. Dan contohnya tumbuhan seperti ini tumbuh liar di perhutanan, banyak sekali pasti banyak di pekarangan rumah juga, karena ini sangat tidak dibudidayakan, melainkan ini tanaman liar. Tapi ini khasiatnya luar biasa, bisa mengobati kencing manis, asam urat, darah tinggi juga bisa, dan membuang racun dalam tubuh. Caranya seperti tadi ya, direbus akarnya, jangan daunnya, ada akarnya 3/4 cm lah, dari akar ke batang.
bisa direbus. Oke, mantap. Oke guys, tuh. Tadi kita sudah menjelajah ya, kita sudah menjelajah bukit dari sana sampai ke sini. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya kontenan kita hari ini, dan di episode selanjutnya kita akan lebih banyak lagi mengedukasi tanaman dan tumbuhan obat-obatan yang bisa kita edukasikan, karena masih banyak sekali tanaman yang bisa manfaatkan, entah itu dari rerumputan atau tanaman-tanaman yang besar kayak gini, itu bisa diolah atau bisa dimakan ya kalau kita tahu. Contohnya yang barusan saya review, daun pucuk, tanaman si ekor ular ini bisa diolah jadikan obat, bisa ya bisa mengobati kencing manis, gula darah, dan membuang racun dalam tubuh. Oke. Mungkin cukup sampai di sini kontenan kita hari ini. Insya Allah kita ke oke. Kita lanjut di episode selanjutnya. Kita akan mengeksplorasi hutan-hutan di daerah sini. Keren tuh. Dan di belakang saya itu ada lubangnya tuh. Di belakang saya ada lubang tuh, itu lubangnya tuh. Lubang terenggiling atau pesing. Hewan ini dilindungi oleh pemerintah, dan saya tidak akan merusak rumahnya karena kasihan ya bikin lubang. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya petualangan kita hari ini. Besok kita lanjut dulu. Dadah, bye bye, gaskeun. Semoga bermanfaat ya.